Lagi tema kita pagi hari ini anak investasi dunia akhirat. Pak Ustadz silakan. Iya, saya teruskan Ibu Bapak, bahwasanya anak itu betul-betul menjadi ujian bagi kita semua. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, Allah menceritakan dalam salah satu firman-Nya bahwa sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Nah, anak yang nanti pada waktu lahirnya bagaimana? Lahir itu normal, itu disyukuri. Ada yang tidak normal, mohon maaf. Ya, selama ini orang itu hanya tahu bahwa lahir ini takdir Allah, memang betul. Tetapi insya Allah bisa kita susun. Kalau anak ini di dalam kandungan, dalam waktu umur 2 bulan, ini saya cerita, ayahnya si anak atau ibunya si anak yang masih mengandung umur 2 bulanan, atau sebelum 2 bulan, atau sebelum hamil malah. Itu umpamanya ya, saya ceritakan. Dia mengejek orang tuanya tentang pekerjaan orang tuanya, mengejek, merendahkan. Biasanya nanti anaknya lahirnya tangannya cacat. Jadi sebenarnya kecacatan itu bukan hanya dari Allah yang menentukan. Enggak, Allah tidak berbuat dolim kepada umat, kepada hamba-hambanya, enggak. Tapi hambanya itu sendiri yang dolim. Anak si yang mengandung atau ayahnya itu mengejek bahwa dia yakin prinsipnya itu benar, dikasih nasihat sama orang tuanya, menolak, bahkan meremehkan nasihat orang tua tentang kehidupan, anaknya biasanya kakinya cacat. Jadi sebenarnya itu dari orang tuanya sendiri. Makanya kita harus memahami bagaimana kita disuruh menghormat kepada orang tua, itu ada hubungannya. Tidak main-main Allah menurunkan Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya cuma kita ingat aja, kemudian kita sebarkan. Enggak, itu bukti nyata insya Allah. Nah, kemudian kalau anak sudah mulai dewasa, kita ajari dia agama. Kita ajari dengan agama, kita coba kita luruskan. Suatu ketika anak memang bisa menjadi baik, pandai, dihafal Quran, tidak sama dengan anak-anak sebaya. Nah, itu menjadi ujian. Si ayahnya, ibunya akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak yang diberi kepadean. Nah, ujian inilah terus-menerus. Pada waktu si ayah dan ibunya itu bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa anak saya pandai itu bukan karena saya, karena Allah. Selalu ingat seperti itu. Anak saya pandai karena Allah. Sehingga dia tidak ujub, tidak riak dalam keseharian. Nah, ini insya Allah aman. Sampai kapan dia begitu, dia diuji terus. Anaknya lulus SD, masuk SMP, SMA, kuliah itu tanpa biaya. Kemudian tes itu selalu tanpa tes. Ini akan mempengaruhi hati si ayah sama ibu. Nah, kalau beliau ini sombong, ini akan tergelincir nanti ke neraka. Karena dia akan ujub, riya, itu akan menghanguskan seluruh amal solehnya. Jadi hati-hati. Tetapi kalau anak ini memang dia kasih pelajaran agama, dan di titik itu beliau-beliau ini tidak ujub, tidak sombong, tidak riya, insya Allah aman. Nah, ini yang nanti akan bisa menjadi pahala di akhirat. Jadi hati-hati. Semua detik, semua menit itu ujian bagi kita. Ya, anak kita itu nakal, kita nggak boleh langsung marah. Kita lihat nakalnya kayak siapa. Gak taunya nakalnya kayak emaknya dulu, mamanya. Ya senyum. Anak masih belum akil balik, ya mohon ampunlah pada Allah. Ya Allah, ini anak saya nakal kayak saya dulu. Ampuni aku ya Allah, jika memang Engkau berikan anakku ini sama seperti sifat tidak baikku dulu, malah lebih banyak. Mohon ampun, karena dengan mohon ampun inilah sebenarnya anak yang belum akil balik ini nanti masih dirubah oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, itu salah satu hal. Ya, jadi anak pada waktu masih kecil, belum akil balik, dia sakit, yang salah insya Allah orang tuanya. Sampai anaknya meninggal, orang tuanya yang membuat anaknya meninggal. Bukan karena Allah Ta'ala. Allah itu hanya menutup takdir. Tapi jalan menuju takdir itu orangnya sendiri. Orang sendiri yang menentukan, Pak Ustadz, ya? Dia yang menentukan sebenarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diuji dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin.